Idul Fitri. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di sini terakhir uji heteroskedastisitas, ya. Nah, sekarang ada kasus misalnya begini, ya, kasus sebut saja. Nah, misalnya terjadi gini, waktu kita lakukan uji linearitas regresi, kan harapan kita itu adalah regresi berbentuk linear, sehingga penelitian kita atau skripsi yang kita lakukan itu persyaratan analisisnya terpenuhi. Namun bisa jadi namun bisa terjadi bahwa kasusnya itu malah justru tidak terpenuhi. Nah, itu bagaimana caranya ketika terjadi, ya, tidak terjadi linearitas. Nah, gitu. Nah, ini kan jadi membingungkan. Ada cara sebenarnya. Jadi jika uji linearitas tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat menggunakan analisis regresi linear. Nah, jadi waktu bisa terjadi nih, ini kasus di anak P2K, ya, yang skripsi yang lalu nih, yang setelah diuji, itu terjadi seperti itu. Datanya tidak linear. Oke, ada yang masuk lagi. Anissa. Ya. Terjadi bahwa datanya tidak linear. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau tidak linear, bagaimana caranya? Ya, jadi waktu itu dia itu kebingungan juga, ketika tidak linear gimana ya? Harus pakai uji yang namanya uji non linearitas. Ya, jadi uji non linear. Nah, uji lintas adalah pengujian yang digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi dan regresi linear terhadap dua variabel yang bertujuan mengetahui apakah dua variabel tersebut memiliki hubungan linear atau tidak. Nah, ada gunakan yang minggu lalu sudah share, itu adalah test for linearity. Dipakai untuk pengujian pada SPSS dengan taraf signifikansi 5%. Ya. Nah, dua variabel ini dikatakan mempunyai hubungan linear jika bila signifikansinya adalah deviation from linearity-nya lebih besar dari 5%. Nah, kalau begitu kita harus melihat bahwa kalau deviation from linearity-nya lebih besar dari 5%, berarti regresi kita adalah linear. Tapi jika lebih kecil dari 5%, berarti hubungan antara variabel dependen dan variabel dependennya adalah, kita sebutnya di sini non-linear. Nah, terjadi seperti itu. Ya, non-linear. Nah, dengan adanya deviation from linearity, kita dapat mendapatkan asumsi bahwa linearitas yang akan memastikan apakah data yang kita miliki itu sesuai dengan kita atau tidak. Nah, itu bisa digunakan itu, ya. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka kita gunakan analisis regresi non-linear. Nah, bagaimana nih analisis regresi non-linear? Ya, salah satu analisis yang kita katakan kalau tidak terjadi uji asumsi linearitas tidak terpenuhi. Nah, ada banyak. Satu adalah, ini secara umum, ya, ada yang kita sebut logaritmik. Nah, kalau linear kan kita tahu nih. Kalau linear ya, kalau linear Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X gitu, sama aja, ya. Misalnya, ya, saya katakan di sini. Ya, jika regresinya linear, maka persamaannya linear, maka persamaannya adalah ini seperti ini. Y gitu ya, sama dengan, ya tulis saja di sini. Insert simbol. Atau A plus B X sama aja ya. Kita bahas yang berbeda. Ini itu juga. Beta 0 plus beta X1
X, kan begitu bentuknya. Kalau dia linear seperti ini, ya. Oh, dia linear. Kalau linear, ya, bentuknya segitu. Nah, kalau dia tidak linear, masa bisa berbentuk pertama adalah apa yang kita sebut logaritmik. Ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X. Nah, nanti ln itu adalah, nah, dalam matematik mungkin dulu waktu pelajaran di SMA masih ingat atau enggak ya, logaritma natural namanya. Ln itu adalah logaritma natural. Ya, Ln. Nah, jadi X-nya di sini. Kemudian yang kedua bisa terjadi Haris. Ya. Yang kedua bisa terjadi apa yang kita sebut namanya inverse. Ya. Jadi inverse bentuknya. Ya. Untuk inverse. Seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 per X. Nah, X-nya di bawah. Itu tuh terjadi inverse. Kemudian yang ketiga bisa terjadi apa yang kita sebut kuadratik. Y beta 0, beta 1 X, beta 2 X kuadrat. Padahal X-nya tetap 1 ya, tapi dikuadratkan di sini ya. Bisa terjadi kubik. Ya, ini persamaannya kubik. Gitu ya, beta 1, beta 2 X kuadrat, B3 pangkat 3. Ada lagi compound. Nah, ini compound, kepadatan namanya ya. Compound itu kepadatan. Atau kalau di mobil itu kan ada wheel, di compound dulu kan gitu ya, kalau kendaraan ya, mobil atau motor tuh kalau catnya di ini kan di compound. Nah, tuh, ditambal di apa tuh, digesek-gesek di compound supaya licin. Nah, itu compound. Nah, artinya dipadatkan ya, atau compound yang kita sebutnya. Itu istilah bahasa Indonesianya harus yang saya cari nih istilahnya nanti. Compound ya. Persamaannya seperti ini ya, beta 0, beta 1, X-nya jadi pangkat gitu. Kemudian ada power. Nah, nih power Y sama dengan beta 0 X pangkat B, beta satunya ada di atas gitu ya. X-nya dipangkatkan. Atau S. Nah, ini S. Ya, spline. Spline. Nah, di spline itu S. Ya. Y sama dengan eksponensial. Nah, bilangan eksponensial E. Ya, E pangkat. E itu nilainya adalah 2,72. Jadi 2,72 ya, dalam kurungnya di sini beta 0 eksponensial beta 1 per X. Jadi kebalikan dari yang tadi. Jadi inverse. Ya, ini inverse kan ini. Jadi tapi menggunakan eksponensial. Ya. E pangkat. Nah, nanti saya coba jelaskan waktu di Excel-nya. Ya. Kita buat misalnya di Excel, E itu apa sih? Gitu. Eksponensial itu apa sih? Gitu ya. Beta 0. Kemudian ada perasaan eksponensial. Nah, Y sama dengan beta 0 E, nah ini dia nih, E pangkat beta 1 X. E ini adalah nilainya 2,72. Ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi ya, beta 1 pangkat X. Ada lagi logistik. Nah, logistik jarang digunakan nih. Seper U. Nah, U-nya enggak ini. Ya. Ini ada persamaan tersendiri nih U-nya. Beta 0 plus beta 1 pangkat X. Gitu, ya. Nah, beberapa model regresi di atas itu, atau kita, maka kita dapat mengambil salah satu model yang terbaik. Ya, terbaik itu pertimbangannya apa? Pertama, nilai R, koefisien korelasinya yang besar. Kemudian nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya yang juga besar. Ya, yang ketiga adalah standar error. Ya, standar error itu kesalahan baku atau galak taksiran yang kecil. Ya, jadi error standarnya kecil. Ya, nah itu 3 pilihan. Nah sekarang penerapan, ya misalnya begini, ini ada data ujian skripsi anak P2K yang lalu, psikoreligius remaja di, nah itu di daerah mana. Jadi dia ingin meneliti bahwa kalau semakin aktif pengajian remajanya, maka apa namanya istilah,
nilai kejiwaan agamanya juga meningkat. Nah, gitu ya. Apakah benar gitu? Kalau misalnya aktivitas pengajian lebih intens, kemudian jiwa agamanya atau psikoreligiusnya meningkat atau tidak. Nah, dia ingin meneliti itu. Nah, respondennya ada 40. Nah, ini responden itu. Barusan saya kirim ke WA, ya, ke WA itu data tentang ini, responden X1, X dan Y, gitu ya. Nih, saya lihat di WA. Nih yang ini nih, ya. Ini sudah ada. Ini WA ini. Data non linear. Coba Anda lihat. Coba Anda buka dulu data non linear. Ya. Sambil buka SPSS-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita praktekkan. Ini data non linear. Coba ada di WA. Coba. Kalau sudah, ya. Nah, nanti data ini datanya terdiri dari 40. Saya kecilkan dulu, ya. View-nya ini 100. Nah, itu datanya. Ini kan X baru sampai 15, ke bawahnya tuh sampai 40 responden. Ini data aslinya nih. Data aslinya, ya, 40 responden. Nih. Gitu. Nah, kemudian Anda buat di SPSS. Ya, coba buka SPSS-nya. Ketik data itu, ya, X dan Y-nya saja. Respondennya nggak usah. Nah, di SPSS yang buka, ya, buka SPSS ini, ya. Kemudian klik variable view, ya. Buka, kemudian masukkan di sini X dan Y, ya. Ketik X, pertama Y, nah. Oke, saya tidak nggak perlu nama label, cuma gini aja, 0, ya, 0. Nah, itu di SPSS seperti itu. Ya, buka X dan Y, nah kasih namanya, ya. Kasih nama X satu, yang satu Y. Oke, sudah? Sudah? X dan Y, buka. Jadi nanti kalau pas waktu buat skripsi, ketemu yang uji linearitasnya tidak terpenuhi, nah kita bisa pakai salah satu uji non linear. Ya. X, Y. Ya. Nah, setelah itu klik data view. Nah, masukkan data itu yang tadi, ya, yang ada saya udah kirimkan ke WA itu. Data non linear. Ya, klik data view di sini. Nah, masukkan data yang tadi nih di bawah. Ya, itu langsung bisa di copy kalau bentuknya Word, ya. Ini tadi saya buka data sebentar, data non linear. Yang tadi saya kirim ke WA itu datanya ini. Ya. Data non linear sampai 40. Nah, ini tinggal di copy aja.
data ini di copy. Ini X misalnya saya blok ya, dari sini blok dari 60 nanti satu sini ke bawah. Nah, terus ya, nah ini sampai sini 40 ya, kemudian kita copy, masukkan ke SPSS. Nah, di sini edit paste. Nah, paste pasti ya, seperti biasa. Nah, datanya masuk semua. Ini 40. Tinggal copy saja sih. Ya, baru nanti yang non linearnya seperti apa. Data sudah masuk di SPSS. Copy ya. Oke, sudah. Datanya seperti ini 40 ya, tinggal di copy tadi dari data yang saya udah kirim ya di WA tuh. Tinggal di copy aja. Kalau non-linear. Kalau dari copy, atau kalau ini datanya seperti ini tadi di copy ya. Ini sekarang yang ini penilaiannya. Ya, atau saya buat begini juga boleh. Dibuat dua tabel ya, dua kolom. Nah, ini X, Y. Ini. Ya, X di sini, Y, masuk di sini lagi X, Y, masukkan gitu. Jadi 40 ini ya. Jadi 20 kita masukkan. Boleh begitu. Ya, atau ya, kita buat begitu ya. Ini kita nggak tahu ya. Atau ya, dibuat dua kolom. Segitu ya. Dua kolom. Nah, sekarang buka SPSS, klik variable view, kemudian ketik ini ya, XY tadi itu ya, klik data view, masukkan data sebanyak 40 responden ke data view SPSS bagi berikut. Nah, jadi munculnya seperti ini tuh ya. Kalau kita kecilkan di sini sudah seperti itu ya. Nah, dari data view ini seperti ini nih ya, 23 dan seterusnya sampai 40 ya, sampai 40 ya, data view. Nah, maksudnya data seperti ini ya. Nah, kemudian lakukan perintahnya. Oke, gimana, udah selesai belum di SPSS ini? Sudah, coba ya. Nih, klik analyze sini. Ya, perintahnya sama, klik analyze ya. Kemudian regression, ambilnya di sini adalah curve estimation yang ini nih. Nah, curve estimation ya. Klik analyze regression curve itu kurva ya. Estimation, taksiran kurva ya. Curve estimation
ya. Nanti saya sudah buat di ininya di Word, tinggal Anda ngulang-ulangi lagi gitu ya. Oh begini caranya ya. Analyze regression curve estimation. Nah, klik di situ ya. Klik curve estimation, akan munculnya seperti ini. Nah, seperti biasa kita tahu bahwa dependent itu kan adalah variabel y ya. Kemudian x itu adalah independent ya. Pertama kita boleh masukkan di sini. Y itu masuk ke dependent. Itu ya. Kemudian X masuk ke independent. Ini. Nah, gitu. Ya. Masuk ke independent. Ya. Oke. Nah, pilihannya nih banyak. Nih, masukkan aja semua di sini nih. Ya. Tidak X, Y-nya ke dependent, X-nya ke independent, pilih di sini, masukkan. Nggak apa-apa, linear juga nggak ada masalah, masukkan aja di sini. Contreng semuanya. Kuadratik contreng, compound contreng, ya, growth contreng, ya, logaritmik contreng, ya, kubik dicontreng, S contreng, ya, eksponensial contreng, ya, inverse contreng, kemudian power. Nah, kecuali yang logistik, ya ini nanti persamaan logistik lain lagi, kita nggak masukkan di persamaan logistik. Nah, harus ada persamaan sebelumnya, ya. Kalau yang jurusan matematik saya suruh masukkan, ya. Nah, itu masuk di situ semuanya. Ya, jadi linear, kuadratik, compound, growth, logaritmik, ya. Padahal linear itu kan sudah tidak masuk tadi, ya. Artinya linear itu sudah tidak masuk sebenarnya, tapi kita masukkan aja dulu sementara. Ya. Nah, ini exponential power. Nah, kemudian di bawahnya ada pilihan ini di sini. Display ANOVA table. Nah, display ANOVA table. Nah, ya. Display ANOVA table. Nah, di sini contreng, klik OK. Nah, nanti akan munculnya ya. Tuh, curve. Nah, semua nih. Tuh, jadi banyak. Tuh, ada S, ada ini compound semua. Ya. Ya. Nah, setelah ini, nah kita ingin masukkan juga summary-nya. Nah, summary-nya. Kita ulangi lagi di sini, ya. Ini, klik analyze, ya, ulangi lagi, ya. Kemudian regression tetap, ya, masuk ke estimation tetap, ya. Nah, cuma yang display ANOVA table kita nggak perluin. Nah, di sini yang lain udah masuk, tapi display yang di sini, nih, ya, kita klik supaya contrengnya hilang. Kita tidak pilih display ANOVA table. Nah, kemudian langsung kita klik OK saja. Ya. Nih, kita ulangi lagi yang tadi, kemudian display ANOVA table-nya kita tidak klik, ya, kita hilangkan. Klik OK. Nah, maka di bawahnya itu ada yang namanya summary. Nah, ini dia nih. Model summary. Ya, model summary. Ya. Ya, udah masuk. Nah, ini datanya bisa kita copy ke Word, sudah kan banyak yang masih satu persatu, gitu, ya. Tuh, display ANOVA-nya dan sebagainya, ya. Nah, ini mulai dari awal kita copy ke Word. Nah, saya bisa jelaskan. Sekarang saya sudah copy di sini, ya. Ya, datanya ini, tuh ya. Klik analyze. Ya, linearitas. Oh, linearitasnya kan tidak linear ya. Di sini. Nggak apa-apa, ini tidak linear. Jadi datanya ini sebenarnya pertama kita sebutkan di ANOVA table ini tidak linear. Nih, itu 0,026 dia tidak linear. Nah, kalau tidak linear
maka kita bisa gunakan persamaan non-linear. Ini dia nih, cara operasional non-linearnya SPSS adalah quick analyze curve regression curve estimation, gitu ya. Tadi ketik variabelnya sesuai dengan yang tadi X, Y, kemudian kita klik tadi di linear dulu, ya masukkan. Nah linear, nah sebenarnya linear tidak signifikan, ya. Kemudian kita masukkan di sini, kita pilih semua nih, ya. Contreng, kuadratik, compound, growth, logarithmic, kubik, S, eksponensial, inverse, dan power, semuanya contreng. Masuk linear ini, ya. Walaupun linear tidak masuk nominasi karena dia tidak linear dari awal, ya. Ya. Kemudian di bawahnya ada logaritmik, saja. Seperti output yang ada di SPSS, saya besarkan, Mbak. Baik. Dari warung yang THS. Iya berarti ada dengan EL doang, EL bayunnya misalnya. Ya. Ibu belum bayar kan perasaan? Belum, kita berbayar sekarang, kita berbayar. Dengan gender kita banyak lagi. THS. Cuman ya ini kemudian menurut Oke, di sini ada logaritmik ya, kemudian ada inverse ya, ada bisa lihat dari outputnya. Ada kuadratik ya, saya sebutkan dulu sebentar. Saya bikin 200 ya, nah, sehingga kelihatannya nggak banyak. Ini ada ANOVA dan sebagainya, kubik, sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Ya, kita lihat pertama dari signifikansi linear. Linear signifikan, lihatnya di sini aja nih. Nih itu ya. Di konstan 0, di X di sini juga tertulis signifikannya 0,003. Lebih kecil dari 5%. Berarti dia signifikan. Ya, walaupun waktu uji linearitas tidak linear, maka ini tidak dipakai untuk yang linear. Kemudian yang logaritmik juga begitu, ya. Ini baru kita bandingkan nilai R dan R kuadratnya. Logaritmik, ini yang masuk lagi baru. Oke. Ya tadi ya. Oh, ini nih, ya. Sekarang logaritmik, ya. Nah, di logaritmik juga ln-nya ini signifikan, itu 0,001 signifikan. Berarti boleh pakai logaritmik. Tapi mana yang paling terbaik? Nanti baru gitu. Di inverse juga begitu nih. Lihat di nih 0,001 dia signifikan. Ya. Di kuadratik ya 0,002 dia signifikan. Ya. Kemudian di kubik juga signifikan. Jadi nanti di kubik tuh pendekatannya kuadratik, ya, juga signifikan, ya. Kemudian nah kalau di kubik ada tulisan ini exclude terms. Jadi ada yang dikeluarkan termsnya. Yang mana? Ya ini yang x pangkat 3 ya dikeluarkan. Jadi hanya x pangkat 2 saja. Jadi kuadratik sebenarnya, ya. Kemudian yang compound juga gitu. Signifikan juga nih 0,000 ya X-nya. Power juga begitu nih 0,001 signifikan 0,003. Eksponensial juga demikian 0,003 ya. Nah itu kemudian baru nanti di sini itu gambarnya ya, lihat tuh gambarnya ya, yang linear itu yang garis lurus. Nah yang mana nih dari titik-titik ini, yang mana yang bisa mencerminkan persamaan ini, ya titik-titik itu. Nanti baru kita pilih ya dari ini, ya.
Nah, kemudian ada model summary-nya. Nah, ini model summary. Tadi linear nggak masuk nominasi ya, karena sudah tidak linear. Ya. Kemudian ada logaritmik. Nih, kita lihat nilai kata nilai R dengan nilai R square-nya. Ya. Kalau enggak ya lihat nilai R sama R square itu kan sebenarnya gini. Nilai R itu adalah akar dari R square. Jadi kita bisa lihat nilai R-nya masing-masing. Ya. Atau nanti kita buat model summary lagi nih, ringkasan modelnya. Jadi ringkasan modelnya seperti ini misalnya. Saya buat lagi ringkasan model yang kita buat ya. Saya buat misalnya di sini ringkasan model. Ya. Ringkasan model. Misalnya gitu ya. Oke, kita sebut satu ya. Linear nggak usah kita masukkan ya. Saya bilang ringkasan model di luar model linear. Nah, jadi tidak yang linear tidak pakai ya. Bentar, akan dulu. Nah, di luar model linear. Yang pertama adalah nanti gini ya. Yang pertama apa tadi ini? Ya dulu di sini, nggak apa-apa di sini. Ya. Pertama ini nomor 2. Makanya saya garis merah ini, merah itu yang dikeluarkan ini ya. Ini biru. Logaritmik. Nah, R-nya berapa di situ ya? Dan nanti saya sebut nih. Saya tulis dulu nanti supaya daripada ngeliat-liat ke atas lama ya. Nah, saya ambil kertas dulu. Logaritmik. Logaritmik ya. Nah, R-nya berapa? Ya, R-nya nanti begitu. Ya. R-nya itu adalah 0,489. R kuadratnya R square 0,239 gitu ya. Kemudian standar errornya itu di situ standar error estimate ya. SE ya 6,236 ya. Kemudian setelah logaritmik ada lagi inverse. Nah, ini inverse. Nah, kita yang ini kan. Inverse itu R-nya 0,515. Kemudian di situ 266. Ya. Ininya 6,127 ya. Yang keempat pilihannya kuadratik. Kuadratik ya. Kuadratik itu R 0,526. Wah, tinggi kan ya gitu. Terus 277. Ininya 6,161 ya. Standar error of estimate-nya. Kemudian kubik ya. Kubik sama nih. Ya. Kubik itu sama dengan apa namanya? Kuadratik ya. 6 kemudian kubik ya. Compound ya. Tadi ya. Compound. Habis kubik dari compound ya. Oke, kubik compound. Compound. Ya, R-nya itu R-nya berapa compound? 463. Ya. Kemudian di situ 214. 0, nah ini kecil nih 0,138. Ya, berikutnya power. Nah, power. Ya, power itu
0,4498 248 ya 135 ya. Kecil lagi ya. Oke, berikutnya S. Nah, S line ya. Ini tinggi nih 0,532. R kuadratnya 283. Jadi 0,132 ya. Kemudian growth itu 0,463 214 ya, 138 ya. Oke, 138 habis growth. Yang ke-10 ada eksponensial. Nah, eksponensial 463 sama ya, 214 sama, kemudian 138 ini sama dengan growth ya. Kemudian nah, ada 10 ya. Oke, nah sekarang model summary-nya saya buat begini. Nah, di sini ya. Ini aja deh, saya buat apa namanya semacam tabel aja. Insert tabel bisa 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Oke, 5 kolom. Garisnya saya tambahkan. Jadi seperti itu. Ya. Di sini saya buat di sini nomornya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Saya tipisin dulu nih. Ya. No. Ini 4. Ya. Ya. Saya ringkas nih, ringkasan kita. Ya. Oke. Di sini nama modelnya ya. Kemudian di sini R. R itu koefisien korelasi ya. Koefisien ya. Korelasi. Nah, ya. Kemudian di sini koefisien determinasi R kuadrat. Jadi kita ambil yang paling besar, R-nya dibagi. Ini R kuadrat. Determinasi. Ini standar error SE. Ya, standar error. Standar error of the estimate, jadi standar error aja. Ya. Ini buat empat, 5, 7. Saya ke bawah kanan. Insert. Below. 8, 9. Nah, ya. Model, kemudian kita buat di sini
Modelnya yang pertama adalah kita sebut logaritmik. 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 Oke. Dan korelasinya adalah 0,4 0,489 0,239 ya. Standar errornya 6,236 ya. Berikutnya inverse. Inverse 515 ini ya. Kemudian 0,266 standar errornya 6127. Oke, berikutnya setelah inverse ada kuadratik. Kuadratik 0,526. Oke, kuadratnya 0,277. Ini 6,161. Ya. Nah, kemudian kubik di sini. Ya. Kubik. Kemudian kubik. Kubik sama dengan ini ya, nilainya. Kuadratik 6,661. Nah, ini sama nih kubik.
kemudian setelah kubik, compound. Ya. Compound. Power. Power S. Kemudian growth. Growth eksponensial. Yang compound, kita lihat ya. Compound itu 0,463. Ini 14. Dan 0,13. Nah, power 498. 248. Terusnya 135. Yang S ini 0,532. Oke, kemudian 0,283. Sama 132. Di sini 463. Dua satu empat. Ini 0,138. Nah, yang kemudian eksponensial sama nilainya. Nah, oke. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Standar error ya. Nah, ya. Kita lihat ini. Ya. Nah, dari sini kan bisa kita lihat nih, yang mana yang memberikan. Syaratnya kan ada lagi nih. Jadi syaratnya saya buat lagi sini, masukkan ya. Di atas. Tinggal saya copy aja. Nih. Yang terbaik. Nah, model terbaik. Nah, ini. Ya, model terbaik berdasarkan pertimbangan atau pertimbangan berikut. Nah, di sini nilai R terbesar. Nah, ya. Nilai R kuadrat juga terbesar. Tapi standar error yang terkecil. Nah, itu syaratnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nilai R yang paling besar. Nilai yang paling besar itu adalah ini. S nih. Ya. Nih, yang paling besar itu. Ya. Ini juga paling besar. Ya. Nah, kemudian standar error harus paling kecil. Yang paling kecil ya ini juga tuh. Saya kasih warnanya biru. Warna sini. Nah, tuh ya. Dia kecil, nah di sini besar. Berarti pilihannya adalah S.
berdasarkan model summary atau ringkasan model di atas terlihat bahwa model S itu nilai S R ya R square itu atau R dan R square ya, 0,283 tuh ya korelasinya jadi termasuk 0,532 ya kuat ya sebentar saya punya nilai R ya, sama dengan 0,532 ya 532 ya signifikan ya 0,532 ya. Ya, ini termasuk kategori ya. Dia kan 0,04 itu sampai 599 masuk kategori cukup kuat. Ya, cukup kuat hubungannya. Dengan X dan Y. X dan Y. Nah, kemudian R square. Nah, R square determinasi paling tinggi 0,28% nilai T. Ya. Artinya apa di sini signifikannya ini? Ya. Nilai R square ini dalam kurung artinya kontribusi variabel X ya, terhadap keragaman atau variasi ya variabel Y atau kontribusinya deh terhadap variabel Y sebesar kan banyak sebesar 28,3% ya. Kalau Anda nyumbang satu bangunan ya nyumbangnya 28,3% kan lebih dari 1/4-nya ya kan bagus gitu ya. Selanjutnya model S yang digunakan adalah pada model data adalah model S. Nah, caranya ini tuh yang kita copy dari data di atas. Nah, kriteria pemilihan tadi udah ya. Saya hapus aja dulu karena sudah dipakai ya. Nah, pada model S itu ya nilai R artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel X dan nilainya adalah variabelnya bukan ya. Standar errornya kecil 0,132. Nah, modelnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Eksponensial ya. Modelnya kalau lihat dari sini B1-nya itu minus. Tuh. Minus 21,125. Nah, keterangan LN itu atau bentuknya nih LN ln Y 4,416 ya min 21,125 per X. Nah, baru nanti dari sini kita hitung ininya apa namanya prediktifnya atau nilai dugaannya. Nilai aslinya sekian, nilai dugaannya sekian ya. Nanti belakangan ya dari situ kita bisa hitung tuh ya. Nah, ini bagian dari ketika skripsi kita tidak memenuhi syarat linearitas maka kita gunakan seperti ini ya. Ini ada perintah-perintahnya nih sini tadi ya, kita tinggal ulangi lagi gitu ya model summary-nya ya. Wah, baru masuk nih ya. Kita mau selesai. And then saya lewat aja ya langsung aja. Oke. Ya. Nah, jadi dari sini ketika kita mau summary nih saya buat ini kalau model summary-nya ulangi ya. Maka outputnya sebagai berikut ya. Saya tambahkan di sini deh. Ya. Untuk menampilkan
Lanjut. Ya, summary itu kan ringkasan ya. Tampilkan model summary ya. Tinggal lakukan hal yang sama atau lakukan ini. Nah, saya copy aja. Ya, klik analyze regression. Ya. Kemudian lalu pada model pada model, tapi di sini contrengnya tidak ada nih. Ini nggak ada. Ya. Nah, cuma klik OK aja. Nah, ini ada model summary-nya. Outputnya sebagai berikut di bawah. Ya. Nah, ini bisa Anda coba nanti, ya, praktekkan lagi sendiri di rumah, kita lihat gitu. Ya, ya mudah-mudahan sih skripsinya nggak ada yang sampai ke apa namanya non linier, ya, aman-aman aja. Tapi pada satu saat bisa aja terjadi tidak linier. Nah, itu harus kita lakukan seperti itu. Ya, jadi harus dilakukan persyaratan model summary seperti ini. Itu bisa terjadi, ya. Nah, nanti baru bagaimana ya pas habis pertemuan libur Idul Fitri, baru kita terangkan untuk bagaimana di sini ya membuat prediktifnya. Nah, nilainya sama atau tidak. Nanti caranya, karena satu persatu nih lama, ya. Nah, baru yang eksperimen. Ini selesai untuk yang penelitiannya judulnya hubungan atau korelasional survei, ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau enggak ya saya cukupkan sekian. Jadi gini, kita mulai libur ini ya dari hari ini sebenarnya ya, yang dapat WA ya dari TU, masuk lagi tanggal di situ tanggal 9 Mei. Ya saya nggak tahu tanggal 9 atau tanggal 16 nanti ya. Kita lihat aja. Nanti kita lihat. Yang terakhir Nenden ya. Nah, ya kalau nggak ada yang mau tanya saya cukupkan sekian. Halo?